guys, gimana kabar kalian semua? Welcome back to my channel, Haise Sasaki. Pada hari ini, gua mau membahas kabar duka dari salah satu toko buku legendaris di Indonesia, guys. Ya, toko buku itu adalah Gunung Agung. Mungkin banyak dari kalian yang lahir tahun 70-an sampai sekarang itu banyak lah ya yang tahu toko buku Gunung Agung. Cuman gue sangsi sama anak-anak milenial yang lahir di tahun 2000 ke atas, itu nama Gunung Agung sepertinya agak sedikit asing, guys. Oke, kabar duka ini bakal gue bahas hari ini di video gue. Nah, untuk kabar duka ini sebelum masuk ke pembahasannya, gue mohon bagi kalian yang belum subscribe, tolong dong subscribe-nya dan klik lonceng agar kalian tahu pembahasan apa aja yang menarik, yang selalu dan akan gue bawakan untuk kalian semua. Oke, di sini kabar dukanya itu adalah setelah 70 tahun, guys, toko buku legendaris ini hadir di Indonesia. Akhirnya desas-desusnya, mungkin bukan desas-desusnya, wacana yang akan menjadi faktanya, akhir tahun ini toko buku Gunung Agung akan tutup permanen di seluruh Indonesia. Cukup sedih ya, guys ya. Satu sisi kenapa sedih? Karena toko buku itu adalah salah satu tempat gue kerja yang cukup lama, guys, dan banyaklah pengalaman-pengalaman dari toko buku itu. Oke, gue bakal membahas untuk sejarahnya dulu ya. Toko buku Gunung Agung, toko Gunung Agung yang kita kenal, atau nama resmi perusahaannya itu PT GA13. Nama resmi perusahaan ini juga masih bilang baru ya, karena sekitar tahun 16 atau 17 lah ya, saat gua masih di sana, bekerja di sana maksudnya, itu baru ada perubahan nama. Dan gue dengar dari orang pusat ya, dari Gunung Agung, toko buku Gunung Agung jadi PT GA13. Nah, merupakan perintis toko buku dan alat tulis di Indonesia. Kenapa? Karena dia satu-satunya toko buku yang didirikan, boleh dibilang awal kemerdekaan ya, atau tahun 1953 oleh Chiu Witai. Nah, bisa dikatakan toko buku ini merupakan pengembangan dari bisnis dagang buku bekas yang sudah dijalani Chiu. Kemudian Chiu ini berganti nama menjadi Mas Agung atau Haji Mas Agung. Ya, dia adalah mualaf, guys. Nah, sejak tahun 1940-an yang kemudian berkembang menjadi Tai San Kongshi bersama dua rekannya. Belakangan kongsi itu pecah akhirnya, dan Joe bersama Tai San membangun sebuah toko buku baru di daerah Kuitang. Kalau kalian mungkin ya, anak-anak milenial yang pernah lewat daerah Kuitang Senen, itu dulu itu terpampang ada taman toko buku Gunung Agung. Itu agak panjang tamannya dan cukup luas. Itu salah satu peninggalannya. Cuma untuk saat ini kayaknya pelang dari taman itu udah dicabut sih. Nah, Gunung Agung itu berlokasi di Jalan Kuitang, seperti yang tadi gue bilang ya. Itu akhirnya ada tamannya gitu. Cuman saat ini mungkin udah dicabut pelangnya. Nah, tercatat kantor pusat toko buku ini tidak pernah pindah dari sana hingga sekarang. Cuman memang masih di Kuitang. Semenjak tahun 17 atau 18 itu dia dari Kuitang 6 pindah ke Kuitang 38. Masih daerah Kuitang, cuman ya guys, karena ya faktor perusahaan kan
pasti tahu. Nah, bisnis Gunung Agung mulai berkembang ketika perusahaan itu mulai menyelenggarakan pameran buku. Mulai ketika ketika FA itu Gunung Agung mulai beroperasi. Dengan itulah nama usaha Mas Agung mulai dikenal dan kemudian dipercayakan banyak tokoh penting sebagai penerbit buku mereka. Toko buku Gunung Agung pun membuka cabang di Jogja, Medan, Riau, hingga di Papua. Bahkan pada 1965, cabang toko buku Gunung Agung ini dibuka pula di Tokyo. Keren ya guys ya, satu di Tokyo pada tahun 1965. Selain itu, bisnis toko Gunung Agung kemudian juga merambah ke percetakan, penerbitan, distribusi, hingga impor majalah. Namun ketika 2017 itu percetakan dan penerbitannya udah dialihfungsikan, maksudnya udah nggak berfungsi lagi, lebih ke impor buku-buku luar dan PMA, perusahaan modal asing. Itu banyak barang-barang terkenal juga di situ. Pada akhir 1980-an, Mas Agung menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada anak-anaknya sampai saat ini. Saat ini toko Gunung Agung telah memiliki 30 cabang, kota besar, Jawa, Bali. Cuma ini kayaknya kalau dari data Wikipedia sebenarnya udah nggak akurat ya, karena 30 cabang kota besar dari Jawa dan Bali itu setahu gua udah mulai menyusut di tahun 2016 dan 2017 karena banyak toko yang tutup ya guys ya. Nah, seiring perkembangan bisnis yang semakin besar dan kompleks pada awal tahun pasca kemerdekaan, modal dari Gunung Agung itu terbilang cukup murah untuk saat ini ya, karena modal pertamanya itu cuma 500.000 ya. Memang 500.000, tapi di tahun setelah kemerdekaan itu pasti gede lah ya guys ya. Gunung Agung mampu memamerkan 10.000 buku, jumlah yang sangat fantastis pada masa itu ya. Karena dia satu-satunya perintis toko buku di Indonesia dan dia satu-satunya yang bisa menyelenggarakan pameran buku sebanyak 10.000 buku pada tahun itu. Setahun kemudian Mas Agung kembali memprakarsai pameran buku yang lebih megah bernama Pekan Buku Indonesia. Ini tahun 1994. Kita flashback lagi ke belakang ya guys, yang langsung ke titik ini dulu karena lebih menyedihkan di titik ini. Pada pameran buku ini, Gunung Agung memulai tradisi penyusunan bibliografi atau daftar buku lengkap dalam bentuk katalog. Bahkan Gunung Agung membentuk tim khusus bernama Bibliografi Buku Indonesia yang dipimpin oleh Ali Amran yang juga menjadi kepala bagian penerbit PT Gunung Agung. Di 1954 ini juga Mas Agung berkenalan dengan pemimpin pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan wakilnya Bung Hatta. Dari perkenalan ini, Gunung Agung dipercaya untuk menggelar pameran buku Medan dalam rangka Kongres Bahasa tahun 1954. Bisnis Gunung Agung kemudian semakin besar yang diganti dengan pendirian gedung berlantai 3 di Panggung 6. Nah, ini adalah gedung toko buku dan sekaligus kantor awalnya, hingga akhirnya di 2016 atau 2017 gedung ini tutup ya guys ya. Itu pada saat gua masih bekerja di situ. Pada tahun yang sama juga di itu maksudnya gedung itu dibangun tahun
1963 dan diresmikan juga oleh Pak Soekarno, presiden kita yang pertama. Nah, pada tahun yang sama itu juga salah satu hal bersejarah terkait buku oleh Gunung Agung ialah penerbitan buku autobiografinya Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, seorang jurnalis Amerika. Oke, buku ini berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat. Penerbitan buku tentang Soekarno dilanjutkan oleh Gunung Agung sehingga dikenal sebagai penerbit buku autobiografi atau biografi tokoh-tokoh bangsa di tahun itu. Nah, setelah berdiri selama 70 tahun, Gunung Agung ini akhirnya merasakan banyak asam garam lah ya, pahit getir manisnya sebuah usaha ya di bidang bisnis. Nah, Gunung Agung berhasil menjadi toko buku rantai retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan kelengkapan produk buku dan ATK, alat tulis kantor, yang berkualitas dengan harga bersaing yang dibanderol dengan yang prima. Nah, ini salah satu kunci suksesnya Gunung Agung, karena dulu ya, mungkin untuk para kaum tua ya, berbilang salah satu yang nggak bisa ditemukan toko buku itu adalah pelayanan dari Gunung Agung. Cerita sedikit, karena di sana toko buku satu-satu toko buku yang punya karyawan-karyawan yang hebat. Kalian bisa temukan bahkan jujur hingga saat ini ya, kayak toko buku terkemuka mulai dari ya yang paling terkenal aja ya, Gramet itu kalau gue bilang sih untuk knowledge-nya dari pegawai sekarang tuh kurang. Kenapa? Mereka lebih banyak ketika ada customer datang itu nggak menawarkan, dan mereka nggak bisa secara buta, maksudnya tuh secara tanpa harus membolak-balik barang tuh langsung tahu deskripsi barangnya. Itu yang gue rasain, karena jujur setelah dari Gunung Agung gue juga sempat bekerja agak lama lah ya di Gramet. Sinkron dari karyawan-karyawannya itu memang minim knowledge. Itulah yang membedakan antara Gunung Agung dan toko buku lain. Ini secara fair to fair aja ya gue bahas itu, dan juga sebagai experience gue dari satu tempat ke tempat lain. Nah, perusahaan ini memperluas lini produknya dengan alat tulis kantor, barang mewah, barang olahraga, alat musik, otomatisasi atau peralatan kantor, dan produk teknologi tinggi. Sebanyak 14 toko dibuka di 10 kota besar di Pulau Jawa. Di Jabodetabek sendiri juga ada 20 toko buku Gunung Agung pada masa jayanya. Setelah masa kejayaannya, toko buku Gunung Agung mengalami masa pahit, terutama ketika COVID-19 itu terjadi di Indonesia tahun 2020 ya. Mungkin bukan Gunung Agung aja ya, hampir semua perusahaan di situ boleh dibilang sebenarnya mereka pahit, namun mereka masih bisa hidup karena itu nggak bisa ditutup, atau bisa dibilang itu bukan rahasia publik lah ya, atau di perusahaan di keadaan COVID-19 yang karena nggak ada orang yang berbelanja, semua orang di rumah, itu pasti perusahaan demi menghidupi moda perputaran uangnya, mereka mau nggak mau ya melakukan pinjaman, hutang. Nah, saat itu toko buku Gunung Agung harus menutup beberapa toko mereka yang berlokasi di Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta, yang bahkan sebelum COVID-19 pun memang sudah ada beberapa toko di Jakarta yang tutup. Ya, semua itu memang karena pola persaingan ya, persaingan bisnis dan harga jual di pasaran.
penutupan beberapa toko dilakukan tidak hanya akibat COVID-19, melainkan untuk menjaga kelangsungan usaha dan mengatasi kerugian usaha akibat biaya operasional yang besar. Seperti tadi gue bilang, sebelum COVID pun juga udah banyak penutupan. Uh, di sini tuh kalau boleh gue bilang ya, dari pengalaman gue memang ada beberapa sisi jelek ya dari bagian-bagian orang-orang pusat, maksud gue orang-orang yang cukup andil dalam perusahaan itu, yang memang kalau dilihat itu kurang berkompeten ya. Sorry ini kalau gue ngomong karena gue jujur-jujuran aja sebagai orang yang pernah melihat keadaan di sana. Cuman gue nggak bakal menyebut kebobrokan itu apa. Dan kalau dari info yang cukup terpercaya ya, dari beberapa teman gue, kenapa toko Gunung Agung itu harus tutup mungkin di akhir tahun ini, itu sebenarnya sih masih rahasia. Cuman di sini adalah rahasia yang bakal gue buka khusus di konten gue, karena gue adalah orang yang masih punya inilah ya, link dalamnya yang kita percaya. Jadi itu di sini guys ya, kita tutup dulu laptop. Di sini tuh kenapa sih toko Agung yang sebesar itu, yang selama ini dan perintis dari toko buku di Indonesia harus tutup selama 70 tahun menjalani bisnis di Indonesia? Masa kalah sama Gramedia yang muda gitu ya kan? Mungkin kalian bakal berpikir seperti itu ya. Kalau buat dibilang bisnis itu pasti bakal ada yang namanya pasang surut, dan mungkin ini adalah titik terendahnya dan titik pilotnya yang udah nggak bisa diobati dari Gunung Agung. Kenapa titik pilotnya? Karena dari info orang dalam yang gue dengar itu, Gunung Agung memiliki hutang untuk saat ini kurang lebih ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin kalian bisa komentar di bawah. Itu kurang lebihnya adalah 50 miliar guys. Itu bukan angka yang kecil, itu angka yang cukup fantastis bahkan untuk seorang pengusaha besar seperti yang terhormat Bapak Putra. Karena Gunung Agung itu kan yang kita tahu diturunkan ke anaknya. Untuk saat ini yang megang itu kebetulan adalah Pak Putra. Di situ kalau dari info yang dikasih sama link orang dari gua untuk saat ini, keadaan mereka pilot itu sebenarnya bukan masalah uang 50 miliar itu juga sih guys, lebih ke masalah sakit hatinya si pemilik perusahaan itu, Pak Putra sendiri sebagai anaknya Mas Agung. Jadi di sini yang gue dengar, kenapa mereka bisa kena utang 50 miliar, itu utang yang cukup membengkak dan gila. Orang-orang atas, orang-orang pusat ya, kayak lebih mengambil alih hal-hal yang belum disetujui sama si ownernya ini kan, Pak Putra. Karena mereka sering mengadakan beberapa pameran ini pasca COVID ya, setahu gue ya, pasca COVID atau pas COVID deh kayaknya, gue juga agak lupa itu namanya. Jadi mereka itu membuka pameran-pameran tanpa sepengetahuan owner keadaan dan realita yang ada di dunia bisnis ini. Mereka justru membuka pameran sana sini, terus beberapa bulan, tapi omsetnya itu sama sekali nggak nutup, malah sering kali itu anjlok. Nah disinilah yang membuat beban-beban itu bukannya tertutup, malah makin membengkak hingga akhirnya senilai yang tadi gue bilang 50 miliar. Nah dari sini mungkin setelah beberapa lama tuh mereka, para atasan-atasan itu punya ide buat buka pameran lah tanpa sepengetahuan owner, mungkin pada saat inilah baru ketahuan dan kecium
karena ya yang namanya bangke kalau misalnya disimpan juga nggak bakalan bisa selalu harum lah, pasti istilah katanya pasti kecium lah bau bangkainya sejago apapun dia menyimpan bangkai itu. Nah dari situlah akhirnya ownernya ini merasa sakit hati dan akhirnya ya udah kita close aja untuk Gunung Agung, hanya sampai di sini saja. Nah jadi itu aja untuk informasi yang cukup gila yang gua bagi di channel gua. Untuk kalian yang belum subscribe, gua mohon klik subscribe dan loncengnya agar kalian tahu pembahasan-pembahasan menarik yang mungkin nanti bakalan gua bahas di channel gua. Oke, salam sehat. Gua pamit dulu. Next videonya, ciao.